Hujan turun tanpa aba-aba di sebuah desa pedalaman Aceh, berubah dari rintik biasa menjadi gemuruh yang menelan segalanya. Dalam gelap malam, sungai meluap, rumah-rumah hanyut, dan teriakan minta tolong bersahutan, seolah alam sedang menguji kesabaran manusia. Tak ada waktu menyelamatkan harta, bahkan nyawa pun terasa di ujung batas, sementara air coklat terus merangsek tanpa ampun. Di tengah kepanikan itu, muncul kejadian yang membuat warga terdiam antara takut dan heran. Saat semua jalur keselamatan tertutup arus deras, sesuatu bergerak dari arah hutan, bukan membawa ancaman, justru seolah membuka jalan. Bukan manusia, bukan pula alat berat, melainkan makhluk ciptaan Allah yang tak pernah mereka bayangkan akan hadir di saat genting. Bagaimana mungkin di tengah banjir bandang yang mematikan, justru muncul pertolongan dari arah yang paling tak terduga? Apakah ini sekadar kebetulan alam, atau ada pesan besar yang sedang Allah tunjukkan kepada manusia yang hampir putus asa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, sebelum kita lanjut cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Like dan subscribe merupakan bentuk dukungan kepada sahabat-sahabat kita di Aceh. Hujan turun sejak sore tanpa jeda, membasahi desa kecil di pedalaman Aceh yang dikelilingi hutan dan sungai. Menjelang tengah malam, suara air berubah menjadi gemuruh panjang, tanda sungai mulai meluap tanpa kendali. Warga terbangun dalam gelap, mendapati air coklat telah merayap ke lantai rumah dan membawa potongan kayu serta lumpur. Dalam waktu singkat, teriakan minta tolong bercampur suara benda roboh, menandai awal bencana yang tak pernah terlintas di benak siapapun. Banjir bandang datang seperti amukan yang dilepaskan sekaligus, merobohkan rumah panggung dan menyeret ternak ke arus deras. Lampu-lampu padam, hanya cahaya senter seadanya yang menerangi wajah-wajah panik. Sebagian warga berlari ke arah musyalah di tanah lebih tinggi, sementara lainnya terjebak di antara arus dan puing bangunan. Di tengah kekacauan itu, beberapa orang bersumpah melihat sesuatu yang besar bergerak di permukaan air. Awalnya banyak yang mengira itu hanyalah batang pohon tumbang yang hanyut terbawa banjir. Namun saat kilatan petir menyambar langit, bayangan itu terlihat melengkung dan bergerak perlahan melawan arus. Tubuhnya panjang dan gelap, muncul lalu tenggelam di antara gelombang air keruh. Jantung warga berdegup kencang, karena apa yang mereka lihat tidak menyerupai apapun yang biasa muncul dari sungai. Suara takbir dan istighfar mulai terdengar di antara kepanikan. Sebagian warga menutup mata, sebagian lain terpaku menatap ke arah sungai yang kini seperti lautan kecil. Bayangan itu semakin mendekat ke pemukiman, membuat orang-orang berteriak ketakutan dan berlarian ke tempat yang lebih tinggi. Tak ada yang berani mendekat, karena firasat buruk terasa semakin kuat di dada mereka. Saat petir kembali menyambar, bayangan itu muncul sepenuhnya di permukaan air, memperlihatkan tubuh ular piton raksasa yang melingkar di tepi sungai. Ukurannya jauh lebih besar dari yang pernah dilihat siapapun. Warga terdiam dalam ketakutan, sebagian jatuh terduduk, menyadari bahwa malam itu mereka tidak hanya berhadapan dengan banjir bandang, tetapi juga sesuatu yang sama sekali di luar nalar mereka. Kemunculan ular piton raksasa itu membuat kepanikan berubah arah. Warga yang semula berlari menyelamatkan diri kini terpecah antara rasa takut dan rasa heran. Beberapa relawan desa yang baru tiba dari wilayah atas sungai ikut terpaku melihat tubuh besar itu diam di tepi arus deras. Tidak ada yang berani mendekat, karena satu gerakan saja bisa berakibat fatal. Namun yang paling aneh, ular itu tidak menyerang, tidak mendesis, hanya diam seolah mengawasi. Air semakin naik dan arus kian kuat, tetapi sesuatu yang sulit dijelaskan mulai terjadi. Di sekitar tempat ular itu melingkar, arus tampak terpecah dan melambat, tidak langsung menghantam rumah-rumah yang masih berdiri. Beberapa warga yang terjebak di sisi sungai justru menemukan jalan aman ketika mengikuti arah pergerakan tubuh besar itu. Ketakutan perlahan bercampur dengan kebingungan, karena apa yang mereka saksikan tidak sesuai dengan naluri seekor binatang buas. Isu mulai beredar dengan cepat di tengah hujan dan teriakan. Ada yang menyebut ini azab, ada pula yang berbisik bahwa ini adalah peringatan. Seorang tetua desa mengingatkan agar tidak berkata sembarangan, karena segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Namun bisikan lain muncul, mengaitkan kemunculan piton itu dengan seorang penjaga kebun di pinggir hutan yang dikenal pendiam dan jarang bersosialisasi.
Nama lelaki itu mulai disebut-sebut dengan nada penuh kecurigaan. Penjaga kebun itu memang tinggal paling dekat dengan hutan tempat ular tersebut muncul. Ia dikenal rajin ke musyala, tetapi jarang berbicara dan selalu menghindari pembicaraan tentang keluarganya. Beberapa warga mengingat masa lalu yang pernah menghebohkan desa, tentang pertengkaran besar antara dirinya dan orang tuanya sebelum ia memilih hidup menyendiri. Dugaan mulai mengarah bahwa ada kaitan antara dosa lama yang belum terselesaikan dengan peristiwa malam itu. Ketika semua mata tertuju pada sungai dan gosip semakin liar, ular piton raksasa itu tiba-tiba bergerak perlahan, mengangkat kepalanya tinggi ke arah pemukiman. Air di sekitarnya berputar lebih kencang, membuat warga berteriak dan mundur ketakutan. Pada saat yang sama, penjaga kebun itu terlihat berdiri kaku di tepi jalan, menatap lurus ke arah ular dengan wajah pucat, seolah ia baru menyadari sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Tatapan penjaga kebun itu kosong, seakan pikirannya terseret jauh ke masa lalu. Hujan yang terus mengguyur membuat tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin, tetapi karena kenangan yang selama ini ia kubur rapat mulai muncul kembali. Ia teringat hari ketika ia membantah orang tuanya dengan suara keras, meninggalkan rumah dalam amarah, dan memilih hidup sendiri di pinggir hutan tanpa pernah benar-benar meminta maaf. Sejak saat itu, hidupnya terasa sepi meski ia tak pernah meninggalkan ibadah. Beberapa warga yang mengenalnya mulai berbisik, mengingat kejadian lama yang sempat mengguncang desa. Orang tuanya pernah jatuh sakit tak lama setelah pertengkaran itu, dan sang ayah meninggal sebelum sempat berdamai dengannya. Penjaga kebun itu menanggung rasa bersalah yang tak pernah ia ucapkan pada siapapun. Ia merasa doa-doanya selama ini hampa, seolah ada dinding tebal antara dirinya dan langit, dan malam itu semua rasa bersalah itu kembali menekan dadanya. Air banjir semakin tinggi, memaksa warga berkumpul di musyala yang hampir terendam. Dalam cahaya lampu minyak, wajah-wajah lelah terlihat penuh kecemasan. Seorang ustaz kampung meminta semua orang menenangkan diri dan memperbanyak istighfar. Penjaga kebun itu terduduk di sudut. Air mata bercampur air hujan, hatinya dipenuhi penyesalan yang selama ini ia pendam sendirian tanpa berani mengaku. Di luar musyala, suara arus terdengar semakin ganas. Ular piton raksasa itu masih terlihat samar di tengah gelap. Tubuhnya bergerak perlahan mengikuti aliran air. Beberapa warga bersaksi melihat arah pergerakannya selalu menjauhi jalur penyelamatan, seolah makhluk itu sengaja menjaga batas antara bahaya dan keselamatan. Pemandangan itu membuat suasana semakin mencekam, karena tak ada penjelasan logis yang bisa diterima akal. Ketika ustaz kampung mulai memimpin doa dengan suara bergetar, penjaga kebun itu tiba-tiba berdiri dan mengangkat tangannya, memohon ampun dengan tangisan yang pecah. Pada saat yang sama, suara gemuruh dari arah sungai terdengar lebih keras dari sebelumnya, disusul teriakan warga yang melihat air meluap semakin cepat, seolah ada kekuatan besar yang akan menentukan nasib desa malam itu. Doa semakin menggema di dalam musyala yang lantainya mulai tergenang. Suara istighfar bercampur isak tangis, sementara angin dingin menerobos dari celah dinding kayu. Ustaz kampung memimpin rukyah sederhana, ayat-ayat suci dilantunkan dengan penuh ketundukan. Penjaga kebun itu bersimpuh paling depan, tubuhnya gemetar, hatinya terbuka oleh penyesalan yang selama ini ia kunci rapat. Di luar, hujan mendadak terasa berbeda, lebih berat dan menusuk. Kilat menyambar berulang kali, memperlihatkan ular piton raksasa yang kini melintang di aliran sungai, tubuhnya membentuk lengkungan seperti dinding hidup. Air menghantam tubuh besar itu, namun tidak sepenuhnya menerjang pemukiman. Warga yang mengintip dari kejauhan terdiam, karena pemandangan itu tampak seperti sebuah penjagaan yang tak kasat mata. Suara doa semakin keras, seolah menantang gemuruh alam. Penjaga kebun itu memohon ampun atas durhaka yang pernah ia lakukan, menyebut nama orang tuanya dengan suara tersendak. Di saat yang sama, tubuh ular itu bergerak perlahan, menggeser posisinya mengikuti arus yang berubah. Air berputar membentuk pusaran kecil, membuat tanah bergetar halus di bawah kaki warga. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah sungai. Seorang relawan terseret arus saat mencoba menolong warga lain yang terjebak. Tanpa sempat berpikir, penjaga kebun itu berlari keluar musyala, menembus hujan dan lumpur. Warga berteriak memanggilnya. Namun ia terus melangkah, matanya tertuju pada pusaran air yang semakin ganas. Saat tubuh relawan itu hampir tenggelam, ular piton raksasa mengangkat sebagian badannya, menciptakan jalur sempit di antara arus deras. Penjaga kebun itu melompat tanpa ragu. Tangannya terulur ke arah korban, sementara air menghantam semakin kuat.
Pada detik yang menegangkan itu, tak seorang pun tahu apakah yang terjadi adalah awal keselamatan atau justru akhir dari segalanya. Arus deras menghantam tubuh penjaga kebun itu begitu ia menginjak tepian sungai. Namun sesuatu yang besar dan keras menahan hantaman tersebut. Tubuh ular piton raksasa itu menjadi seperti penopang alami, membentuk pijakan di tengah kekacauan air. Dengan sisa tenaga dan keberanian, penjaga kebun itu berhasil meraih tangan relawan yang hampir kehilangan kesadaran. Warga yang menyaksikan hanya bisa menahan napas, menyadari bahwa keselamatan mereka bergantung pada sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Beberapa saat kemudian, keduanya berhasil mencapai tanah yang lebih tinggi. Tangisan pecah, takbir menggema, dan tubuh-tubuh lelah tersungkur di lumpur. Di tengah kekacauan itu, ular piton raksasa perlahan menurunkan tubuhnya, lalu bergerak kembali mengikuti arus sungai yang mulai melemah. Tidak ada serangan, tidak ada keganasan, hanya pergerakan tenang seolah tugasnya telah selesai. Warga menyaksikan dengan mata berkaca-kaca, dipenuhi rasa takut sekaligus syukur. Menjelang subuh, hujan mulai reda dan air perlahan surut. Kerusakan terlihat di mana-mana, namun jumlah korban jauh lebih sedikit dari yang dikhawatirkan. Ular piton itu tak lagi terlihat, menghilang ke arah hutan tanpa jejak. Penjaga kebun itu terduduk lama di tepi musyala, menatap tanah basah, hatinya dipenuhi kesadaran bahwa malam itu telah mengubah hidupnya selamanya. Pagi hari, ia mendatangi rumah keluarganya yang sudah lama ia jauhi. Dengan suara bergetar, ia meminta maaf atas kesalahan masa lalu dan mengakui kedurhakaannya. Tangisan dan pelukan menjadi saksi bahwa penyesalan yang tulus masih memiliki jalan menuju ampunan. Warga desa melihat perubahan itu sebagai bagian dari hikmah besar di balik musibah yang mereka alami bersama. Sejak hari itu, desa tersebut bangkit perlahan, tidak hanya membangun kembali rumah dan jembatan, tetapi juga memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Peristiwa banjir bandang dan kemunculan ular piton raksasa menjadi pengingat yang terus diceritakan, bahwa pertolongan Allah dapat datang melalui cara yang paling tak terduga. Manusia hanya diminta untuk rendah hati, menjaga amanah, dan tidak menunda taubat sebelum penyesalan datang lebih dulu.